Kita langsung membuka Alkitab kita 2 Korintus 4. Saya baca ayat 16 dari 2 Korintus 4. Saya baca 16, saudara baca 17 berbalasan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. 17 ayat 18 secara bersama. 23. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 16, kami tidak tawar hati. Apa rahasianya? Ayat 17, sebab penderitaan ringan, padahal itu sudah membuat manusia lahiriahnya merosot, tapi dia tetap percaya ini penderitaan ringan. Apa rahasianya? Ini kita perhatikan. Ada 3 hal ini berbicara. Pertama, kami tidak tawar hati meskipun secara faktual manusia lahiriah kami semakin merosot. Bukan soal sakit penyakit saja, tapi mungkin ekonomi, mungkin kebahagiaan, dan mungkin lain sebagainya. Tapi Paulus dipakai Tuhan mengatakan kami tidak tawar hati. Orang beriman itu bukan tidak ada masalah, tapi orang beriman tidak tawar hati ketika ada masalah. Yang setuju katakan amin. Dari mana kekuatan tidak tawar hati? Saya langsung saja. Karena ayat ini tidak berbicara kegagalan, tapi kemerosotan. Gagal itu kalau kita dagang punya modal 1.000, kita ingin kembangkan jadi 2.000, gagal. Berarti tetap 1.000. Tapi kalau merosot 1.000 bisa jadi 150 dan 0. Jadi kemerosotan ini lebih parah daripada kegagalan. Tapi kita melihat kemerosotan tidak dianggap sebagai bencana oleh Paulus. Tapi di sisi lain dia melihat kemerosotan ini melahirkan pembaharuan. Jemaat terkasih, perhatikan saya secara baik-baik. Maukah kita ganti cara berpikir kita? Bahwa Tuhan pakai segala masalah kesukaran supaya kita mengalami pembaharuan. Yang Tuhan tunggu dari kita bukan banyaknya sukses kita, bukan betapa hebatnya pencapaian kita. Itu tidak terlalu penting di mata Tuhan. Tapi yang sangat berarti ketika kita mengalami pembaharuan. Tidak dianggap satu bencana padahal kemerosotan. Yang berikut Tuhan izinkan kemerosotan agar satu, kita bisa melihat kedaulatan kuasa Tuhan. Amin yang keras. Bagaimana saya percaya Tuhan Maha Kuasa kalau tidak ada badai masalah? Ini dari segala badai masalah kemerosotan akan nampak kuasa kedaulatan Tuhan. Yang kedua akan makin nampak rancangan Tuhan yang ingin mempermuliakan kita. Bagaimana kita sampai kepada titik bukan lagi diberkati tapi dimuliakan jika tanpa badai masalah. Alkitab tidak mengajarkan sepanjang hidup kita ada masalah. Tapi Alkitab menerangkan dengan jelas tidak akan ada Kanaan tanpa padang gurun yang penuh dengan masalah. Tetapi pengajaran Kristen di akhir zaman ini mengajarkan tidak usah padang gurun, jumping langsung di Kanaan. Bukan Tuhan tidak bisa. Tapi kalau itu terjadi, kita tidak akan lihat kemuliaan kuasa Tuhan. Kita akan tidak lihat rancangan Tuhan di balik segala kemerosotan ini. Dan kita tidak punya kekuatan menghadapi masalah. Padahal setiap hari iblis masih bekerja ciptakan masalah. Kecuali iblis sudah pensiun. Tuhan Maha Hadir, amin. Tuhan Maha Kuasa, amin. Tuhan rancang yang luar biasa buat kita, amin, amin, amin. Tapi iblis juga masih ada, eksis. Tadi kita diskusi di belakang, kenapa bangsa-bangsa lebih cepat maju? Contoh Israel. Karena di sekelilingnya itu musuh semua. Ada musuh dia bangkit, untuk dia bisa lebih maju daripada musuhnya. Kenapa Tuhan izinkan iblis? Supaya kita bisa lebih maju. Enggak ikhlas deh amin ya. Supaya kita bisa lebih hebat dan kuat. Amin. Kenapa Taiwan maju? Kenapa Korea Selatan maju? Karena ada musuhnya. Jadi saya ulangi, Tuhan izinkan iblis supaya melihat kemuliaan kemenangan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak rancang penderitaan. Tapi melalui penderitaan rekayasa iblis, kemuliaan kuasa Tuhan akan turun dalam hidupmu. Jadi jangan kita berpikir Tuhan kenapa kau menderita. Bukankah banyak pendeta khotbah makin dekat engkau makin percaya maka hidupku seperti digelar karpet merah tidak ada masalah. Ini ajaran yang salah. Poin yang kedua sebab penderitaan ringan ini kemerosotan tapi dianggap ringan.
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di sini kita lihat kemerosotan tidak dianggap sebagai penderitaan berat yang memalukan, tapi di sisi lain, kemerosotan adalah proses Tuhan bekerja untuk memunculkan engkau lebih daripada segalanya. Istilahnya emas yang dimurnikan oleh api. Anda tidak akan dapat logam mulia tanpa ada tungku api. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, teologi kemakmuran berkata kalau engkau punya masalah berarti imanmu kurang. Lah banyak orang tidak punya dosa. Saya bicara sama gembala saudara. Saya berkhotbah di gereja ini sudah 4 tahun. 4 tahun saya lihat bertubi-tubi masalah. Saya bilang, Pak Gembala, tinggal tunggu waktunya, dan inilah waktunya. Gereja ini berkemenangan dalam kemuliaan. Tidak salah diserang terus, tidak salah diserang terus. Artinya apa? Supaya eksistensi Tuhan nyata dalam gereja ini. Saya berani katakan, saya mau melayani berkhotbah di sini, bahkan diminta di luar jadwal saya, karena saya percaya di sini ada Tuhan. Ada banyak gereja besar undang saya, no. Yang ketiga, ini kata kuncinya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau saya pinjam istilah, yang kelihatan ini penuh dengan tayangan iblis. Sakit, penyakit, penderitaan, kesukaran dan segala macam. Kemerosotan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Siapa itu? Tuhan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Tapi Tuhan yang tidak kelihatan itu kekal. Bukankah kalau kita tanya, percayakah Anda orang Kristen ke surga? Percaya, berarti Anda percaya kekekalan. Tapi kenapa kita perhatikan yang tidak kekal? Jadi kalau kita lihat di sini, saya berani katakan, iman itu tidak menyangkal realita. Seringkali kita diajarkan dan saya dibesarkan dengan teologi seperti itu. Dan sampai hari ini saya mendengar terlalu banyak pendeta berkhotbah, bahwa kalau engkau sakit, katakan tidak sakit. Padahal sakit. Kalau engkau tidak bahagia, katakan engkau bahagia. Padahal tidak bahagia. Kalau engkau bangkrut, katakan engkau tidak bangkrut. Padahal bangkrut. Ini kepalsuan. Tuhan mau iman kita tidak ada 0,0% kepalsuan. Mau lihat buktinya, Tuhan bilang, jika engkau berkata kepada gunung ini, simbol dari segala masalah. Tuhan tidak katakan jika engkau berkata tidak ada gunung. Tidak. Jika engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah tercampak ke dalam laut. Asal tidak bimbang, maka itu terjadi. Pelajaran apa kita tarik? Tuhan ajar kita akui kalau engkau sakit. Akui kalau engkau tidak bahagia di hadapan Tuhan. Akui kalau engkau terluka. Akui kalau engkau bangkrut. Saya sakit. Saya dilukai. Saya dihianati tanpa salah. Saya akui, Tuhan saya dilukai. Tuhan saya sakit. Tuhan saya mengalami banyak masalah. Tetapi dari semua yang saya alami adalah fakta. Aku percaya kedaulatanmu akan turun, kuasamu akan turun, dan rancanganmu yang akan memuliakan, memberkati itu akan terjadi. Maka jadi. Bukan diajar supaya membohongi diri bahwa tidak ada masalah. Ucapkan kemenanganmu, boleh. Tapi bukan menyangkali masalah. Salah. Tapi bukan berarti menyerah pada masalah. Tuhan ajar saya katakan kepada masalah-masalah engkau kecil, Tuhanku besar. Jangan kecilkan Tuhan, besarkan masalah. Atau jangan bohongi seolah tidak ada masalah. Enggak apa-apa kok, saya oke. Padahal sedang bermasalah. Di hadapan Tuhan saya jujur, tidak ada kepalsuan. Tuhan, jujur saya tidak kuat. Tapi saya percaya engkau beri kekuatan. Jujur saya tidak mampu. Tapi saya percaya kedaulatan kuasamu akan turun. Jujur saya sedang terpuruk. Tapi saya percaya rancanganmu akan memulihkan, memberkati, memuliakan aku. Ini iman yang benar, tidak ada kepalsuan. Katakan amin. Jadi saya tolak iman yang palsu, yang menyangkali masalah. Yang kedua saya melihat, banyak kita diajarkan berpikir positif di tengah masalah. Be positif, ada programnya itu di televisi. Saya nggak pernah nonton itu. Positive thinking hanya bermanfaat untuk diri sendiri, dengar baik-baik. Tapi positive thinking tidak mampu mengubah persoalan masalah jadi kemenangan. Karena kenapa? Positive thinking berpusat pada diri, iman berpusat pada Tuhan. Beda. Orang beriman bisa berpikir positif. Tapi orang yang berpikir positif belum tentu beriman. Saya nonton acara Be Positif, di mana Tuhannya? Tidak ada. Saya pindah channel dan tidak pernah nonton itu lagi. Itu teman saya kok yang bikin itu.
Ada pendeta di belakangnya program itu. Hanya bermanfaat untuk diri, tapi tidak bisa mengubah keadaan. Tapi iman sanggup mengubah keadaan. Mana namanya? Sumbernya apa? Kalau iman itu pasti berpositif thinking, tapi sumbernya Tuhan. Orang yang berpositif thinking, saya ulangi, belum tentu beriman, karena sumbernya pada diri sendiri. Jadi iman memampukan kita berhadapan dengan realita kenyataan yang banyak pahitnya, tapi tidak membuat kita berkecil hati. Iman melihat ini benar, ada gunung-gunung masalah. Tapi Tuhan pakai diriku, salurkan kuasa-Mu, sehingga gunung-gunung ini beranjak dan tercampak. Saya kembali mengajak saudara, mengakui masalah, tapi mengakui kedaulatan Tuhan di atas masalah. Mengakui rancangan Tuhan di atas masalah. Saya ulang, inilah iman yang benar. Tidak ada kepalsuan. Nah, penekanannya di sini adalah cara memperhatikan. Nah, dikatakan di sini ya, sebab kami tidak memperhatikan. Apa yang saudara perhatikan? Yang kelihatan, yang sementara, atau yang tidak kelihatan Tuhan, yang kekal. Jika kita hanya memperhatikan dunia dengan segala rekayasa iblis, bahkan kita lebih perhatikan lebih dalam lagi, maka jiwa kita tertekan dan tidak akan ada perubahan. Jangankan kemenangan, perubahan pun jauh. Saya ketemu di Jakarta, pendeta-pendeta bicara iman kepalsuan. Katakan, saya tidak sakit. Bahkan lebih ekstrim lagi, siapa yang sakit berhubungan dengan dokter, apalagi meja operasi, itu tidak beriman. Lah anaknya operasi sesar. Terus yang diberitakan di mimbar ini apa kepalsuan atau kemurnian? Saya tetap etika, tidak sebut namanya. Saya diundang minum teh sore hari di kantornya, mejanya cukup besar. Saya tidak berdiskusi soal iman yang begitu. Dia sedang pakai kacamata. Terus dia mulai cari, saya tanya, Pak cari apa? Kacamata saya. Lah itu Bapak sedang pakai? Oh iya. Loh katanya orang ini beriman. Kacamata saya di mata dia cari. Kayaknya anti pisau operasi, meja operasi. Lah dia dioperasi. Murnikah iman yang murnikah firman yang dikhotbahkan di mimbar? Saya ngaku pada jemaat saya sakit bisa sakit. Saya dihianati, ditusuk dari belakang, saya akui. Tapi semua itu adalah sarana untuk terjadi perubahan pada saya. Dan alat di tangan Tuhan untuk menyatakan dia berkuasa. Dan media untuk Tuhan rancang, membuktikan rancangannya. Saya dan saudara akan muncul lebih daripada pemenang. Jadi saya memandang semua masalah sakit penyakit, dihianati, segala macam itu ringan. Kenapa? Saya melihat pekerjaan Tuhan yang sedang memurnikan, memuliakan saya. Saya melihat kuasa Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Saya ulangi, inilah iman yang benar. Sehingga Tuhan, aku sedang engkau izinkan masalah ini, tapi kau percaya. Kuasamu, rancanganmu, saya ulangi akan jadi dalam hidupku melalui masalah ini. Bukti. Mari kita bedah Alkitab dengan baik dan benar. Melalui zaman perjanjian baru, zaman Kristus, zaman Immanuel. Ada 3 mujizat yang membuat 12 orang tertarik interest untuk ikut menjadi murid Kristus. Mujizat pertama, air berubah jadi anggur, pesta perkawinan di Kana. Murid-murid kaget. Air biasa berubah jadi anggur. Mujizat kedua, Yesus menyembuhkan seorang anak. Mereka kaget, tanpa tabib, tanpa obat sembuh. Mujizat ketiga, 2 perahu kosong. Yesus bilang sekarang bertolak lebih dalam, tebarkan jalan untuk menangkap ikan. 2 perahu penuh dengan ikan. Mereka sangat gembira, tertarik ikut Yesus. Setelah mereka ikut Yesus, ada 2 peristiwa yang banyak orang Kristen tidak mau. Yang pertama, Yesus bawa mereka naik perahu di Danau Galilea. Dan Yesus tidur di buritan. Angin tofan datang, angin sakal. Mereka ketakutan, berteriak histeris, bangunkan Tuhan, kami bakal binasa. Dan Yesus bangkit, hardik, angin danau teduh. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bawa mereka masuk dalam badai? Jawabannya, supaya mereka bisa melihat Tuhan mereka sanggup menaklukkan badai. Tanpa badai mereka tidak bisa lihat kedaulatan kuasa Tuhan. Yang kedua lebih parah lagi. Setelah pagi hari mereka mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yesus mengajak mengusik ke utara ke Danau Galilea lagi dari Yerusalem. Jalan kaki ini jauh sekali. Sampai di Danau Galilea sudah hari, sudah malam. Ribuan orang menanti Yesus untuk mendengar firman.
Selesai Yesus berkhotbah, Yesus sadar mereka kelaparan karena tidak punya makan. Maka dengan 5 roti 2 ikan, ribuan orang makan. Siapa membagi roti untuk ribuan orang? 12 murid. Tadi capek, syok secara psikis, sekarang capek secara fisik. Psikis dan fisik sudah down. Dan Yesus suruh naik perahu tengah malam buta tanpa Kristus. Tiba-tiba angin sakal datang, mereka sangat ketakutan. Dan Yesus hanya berjalan di atas air, tidak ada niatan menolong. Kenapa Tuhan bawa mereka dalam badai? Bukankah mereka sudah berjasa luar biasa? Melayani ribuan orang? Bukankah Yesus tahu mereka sudah syok dengan berita Yohanes dipenggal kepalanya? Kenapa Tuhan tega sekali? Kan ini momen yang tidak tepat. Tapi Tuhan bawa mereka dalam badai. Mereka takut melihat ada orang berjalan di atas air, dikira hantu. Dan Yesus cuma berkata dengan 3 kata. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dari 12 murid itu, dibawa ke dalam badai sengaja. Dan Tuhan tidak ingin tolong, tidak teduhkan badai. Ada satu murid yang memperhatikan. Namanya Simon Petrus. Dia perhatikan, dulu Tuhan bisa teduhkan badai. Sekarang kenapa dia tidak teduhkan, dan dia memperlihatkan. Dia ada di atas badai gelombang. Dia berkuasa menaklukkan, sekarang lebih tinggi lagi dia ada di atas badai gelombang, tidak tenggelam. Saudara berbahagia punya Tuhan yang dahsyat seperti Yesus. Tidak ada Tuhan di luar Kristen yang sedahsyat ini. Dari memperhatikan itu, Simon berkata, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Aku bisa minta engkau teduhkan badai. Tapi sekarang aku mengerti, kenapa engkau bawa aku kali yang kedua dalam badai. Bukan untuk meneduhkan badai, tapi menjadi tuan di atas badai. Saya berdoa, setelah pulang dari ibadah ini, saudara menjadi tuan di atas badai. Ini karena proses memperhatikan. 11 murid tidak memperhatikan itu. Tenang, ada Tuhan, gak apa-apa kok. Bahaya tapi aman, ada Tuhan. Tapi satu memperhatikan bernama Simon. Suruh aku datang kepadamu. Karena engkau ada di atas air, supaya aku berjalan di atas air. Yesus jawab dengan satu kata, datanglah. Dan benar Simon bisa berjalan di atas air. Melalui apa? Badai. Setelah adegan ini, masih puluhan kali bahkan lebih, Yesus mundar-mandir di atas danau Galilea dengan perahu. Badai tidak pernah menyerang perahu Kristus lagi. Saya tarik kesimpulan, badai sudah jadi kapok. Bukan orang Kristen yang harus kapok dalam badai, biarkan badai masalah yang kapok. Sehingga badai berkata, jangan coba-coba nyerang jemaat Betania, apalagi Betaningin, dan percuma. Gak ada yang berani amin. Percuma nyerang dia. Dia sudah diubahkan, dimuliakan, dimurnikan. Dengan firman? Tidak firman saja. Firman plus badai. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau punya masalah dan engkau tidak salah, bertubi-tubi masalah, percayalah ada rancangan Tuhan untuk memuliakan engkau. Amin yang keras. Saya ulangi, 4 tahun saya berkhotbah di gereja ini, penuh bertubi-tubi diserang. Ini saatnya kemuliaan Tuhan turun di gereja ini. Kayaknya tepuk tangan kurang seru deh. Tidak salah diserang. Tidak salah digugat. Dan berita black campaign keluar kemana-mana. Tinggal satu hal, saya bilang, Pastor Aswin, tinggal kemuliaan Tuhan turun. Dan saya melihat dengan iman, gereja ini sudah di gerbang kemuliaan kemenangan Tuhan. Yang ajaib dan besar. Saya merenungkan pergumulan permasalahan badai. Itu seperti sebuah kasur. Anda memandang benar, kasur itu untuk Anda naik dan tidur. Anda memandang salah, Anda tidur di bawah kasur, apalagi kasur spring bed, sesak napas. Jadi kalau ada orang Kristen sampai hari ini sesak karena masalah, itu seperti kasur dia salah tidur, salah gunakan. Dia masuk di bawah kasur. Dia biarkan badai menggilas dia. Padahal kasur itu untuk kita naik dan tidur nyenyak. Padahal badai itu supaya engkau bisa berjalan di atas badai seperti Yesus dan Simon. Itu. Sore hari ini putuskan, Tuhan, aku tidak mau lagi istilahnya ada di bawah kasur.
Itu bikin sesak dadaku. Tapi kau mau di atas kasur, tidur dengan nyenyak dan mimpi indah. Ini iman yang benar. Aku tidak takut dengan masalah, badai. Aku tahu ada kuasa Tuhan. Aku tahu ada rencana Tuhan. Maka nikmatilah kehidupanmu dalam badai. Itu. Kan ayat ini berkata apa? Kata kuncinya tadi di ayat yang ke-18. Ayo tayangkan, saya baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan alias masalah. Tayangan iblis istilah saya. Tapi kami perhatikan yang Tuhan tidak kelihatan. Jadi kata kuncinya di sini adalah cara memperhatikan. Memperhatikan dengan benar, seperti Simon memperhatikan. Kenapa Tuhan tidak tolong kami? Kenapa dia jalan di atas air? Ini benar-benar perhatian yang luar biasa. Dari memperhatikan, dengar baik-baik tahapannya, lahir pengertian yang benar. Ketika punya pengertian yang benar, akan lahir iman yang tangguh. Tanpa memperhatikan, melahirkan pengertian, itu bukan iman. Boleh saya bertanya, apa yang kau perhatikan sepanjang hari hidupmu? Masalahmu atau Tuhanmu? Bukti bahwa memperhatikan melahirkan pengertian yang benar, ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, ini pengertian yang sudah benar. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ini pengertian yang benar. Ditambah lagi sebab penderitaan ringan, oh ini merosot tapi dibilang ringan. Bukan gagal, tapi di bawahnya gagal, merosot. Tapi kenapa bisa lahir statement ini ringan? Karena memperhatikan lahir pengertian benar. Pengertiannya bahwa penderitaan ini tidak berat walaupun merosot, tapi penderitaan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Kenapa kita takut dengan badai? Kenapa kita menyerah? Kenapa kita putus asa? Karena salah memperhatikan. Sehingga tidak lahir pengertian. Kadang Tuhan pakai penderitaan. Dan lebih sering banyak penderitaan. Supaya engkau bisa lihat kemuliaan kuasanya. Dan rancangan yang besar jadi dalam hidup. Sehingga kita bisa keluar bersaksi, ini karena Tuhan. Bukan hebatnya aku. Dari memperhatikan lahir pengertian. Pengertian melahirkan iman yang tangguh. Sehingga Paulus bisa berkata begini. Ini masalah ringan. Padahal merosot loh. Ini sedang Tuhan bekerja mengerjakan kemuliaan yang dahsyat. Ini pengertian melahirkan iman. Pengertian benar dari Paulus melahirkan iman yang luar biasa. Sehingga iman memampukan dia menghadapi kenyataan yang membuat lahiriannya merosot, tidak berkecil hati. Nah, saya mau bedah lebih dalam. Perintah untuk memperhatikan firman Tuhan, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan sudah ada sejak zaman Torah. Mari kita lihat Ulangan pasal 6. Ulangan 6 saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat 5. Ayat 5, kalau engkau percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tidak minta engkau percaya saja, tapi kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. All out. Definisi daripada kasih mengasihi. Tidak mungkin saya mengasihi tanpa memperhatikan.
Tidak mungkin suami mengasihi istri dan tidak memperhatikan, atau sebaliknya istri mengasihi suami tanpa perhatian. Tidak mungkin. Saya punya 4 anak laki. Mereka studi di kampus yang banyak anak-anak petinggi negara, katakanlah anak-anak jet set. Itu hampir tiap hari mereka main, tidur, makan di rumah saya. Saya tanya sama mereka, ini rumah kami tidak ada apa-apanya dengan rumahmu. Dan om dengar kamu dikasih kartu kredit yang begitu banyak dan unlimited, boleh pakai berapa saja. Kenapa kamu lebih betah di sini, tidak betah di rumahmu? Perhatikan orang tua. Dengarkan baik-baik jawaban mereka apa. Kami tidak dapat perhatian di rumah dari papa dan mama. Papa mama sudah terlalu sibuk dengan bisnisnya. Jangankan perhatian, mau ketemu papa, apalagi papa itu susahnya luar biasa. Kami telepon tidak diangkat. Kami WhatsApp dari 2 hari lalu, baru hari ini dibalas. Ya. Apa yang kurang dari mereka? Mobil supercar, kartu kredit begitu banyak, tidak dibatasi. Saya bilang anak-anak saya kepengen seperti itu. Jawaban mereka, kami pengen seperti anak-anak om, mendapat perhatian penuh. Kasih itu memperhatikan, bukan hanya memberi, tapi memperhatikan. Karena begitu besar kasih Allah, begitu besar perhatian Allah terhadap kita yang berdosa. Ia tinggalkan sorga datang ke dunia, dia memberi dirinya, sehingga saudara dan saya selamat. Saya perlu sampaikan di sini orang-orang tua yang sudah sukses. Anak-anakmu tidak hanya butuh uangmu, tapi perhatian. Amin dong yang keras. Di rumah saya mereka bangun mau makan, tidak permisi langsung makan. Tidur berhari-hari di rumah. Kamu tidak dicari papamu. Om, kita cari papa aja susah, kapan papa mau cari kita? Lo bayangin. Kita telepon ajudan papa yang angkat, asisten papa yang angkat. Dan papa bilang katanya jangan diganggu karena lagi meeting, lagi sibuk, lagi segala macam. Dan dia lupa bahwa anaknya telepon. Saya mau katakan satu kata, parah. Di sisi lain papa mamanya pikir sudah more than enough, kami sudah kasih semua. Tidak ada perhatian. Nah saya bersyukur dia bergaul dengan anak saya. Anak saya kan anak pendeta, saya pendeta. Jadi aman terkendali. Tidak ada narkoba, tidak ada merokok, tidak ada apa, tidak ada dugem. Ya mereka butuh apa? Saya stressing bagian ini. Perhatian. Papa tidak pernah tanya kuliah kami. Papa tidak bertanya kami sudah semester berapa. Enggak. Papa tidak pernah tahu kami ada di rumah atau tidak. Sudah pulang atau belum. Saya mendengar itu, hati saya pedih. Dan Tuhan tolong, supaya saya jangan jadi papa seperti itu. Urapi aku, kuatkan aku untuk memberikan perhatian. Jadi perintah itu sudah ada sejak zaman Torah. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Melahirkan pengertian, melahirkan iman yang tangguh. Kemudian kita lihat Daud mentaati perintah Torah itu dan dia diberkati. Mari kita baca. Karena dia memperhatikan, dia diberkati. Mazmur 18 ayat 23 saya bacakan. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Segala firman-Nya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kau jauhkan daripadaku. Ayat 24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Dia bisa hidup kudus.
Rahasianya kan apa? Bukan dia menjadikan anak emas Tuhan, tapi kan dia memperhatikan segala ketetapan hukumnya. Sehingga tiba-tiba Tuhan turun mengikat perjanjian Daud. Apa isi perjanjiannya? Aku akan angkat engkau menjadi raja menggantikan Saul. 1. Dan semua anak cucumu akan jadi raja, terbukti. Dan yang ketiga, Mesias akan lahir di dunia melalui garis keturunanmu, sehingga disebut Yesus anak Daud. Bukan anak Musa, bukan anak Abraham, bukan anak Yusuf, tapi anak Daud. Ada apa dengan Daud? Dia bukan lahir dari golongan elit, anak orang miskin, tapi dia memperhatikan. Dan semua anak cucunya menjadi raja. Dan Kristus lahir di kota Daud, Bethlehem, dari garis keturunan Daud, sehingga disebut Yesus anak Daud. Saya berdoa supaya Tuhan yang engkau perhatikan melahirkan pengertian dan iman yang tangguh. Dia hadir dalam sepanjang hidupmu dan semua anak cucumu diberkati Tuhan. Dia memperhatikan, itu kasih, begitu besar kasihnya kepada kita. Masa kita tidak memperhatikan balas kasihnya, kita perhatikan masalah. Semua perintahnya saya perhatikan. Semua badai masalah saya akui. Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya disakiti. Tuhan, saya susah. Tuhan, saya bertubi-tubi menghadapi banyak rintangan. Aku akui itu Tuhan. Saya ulangi. Tapi aku percaya melalui semua kesukaran ini, kuasa-Mu turun. 1. Melalui kesukaran ini, rancangan-Mu untuk memuliakan, memberkati aku jadi. Itulah iman. Dan saya hidup hanya dengan iman, tanpa kepalsuan. Tuhan suruh bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Saya taat. Hanya kemuliaan bagi Tuhan, saya bukan pamer, saya motivasikan saudara. Saya berikan bukan 10%, 40%. Karena Tuhan bilang, ujilah aku uji Tuhan. Orang Manado bilang, mari orang baku uji. Saya hidup hanya dengan iman. Karena memperhatikan segala perintahnya. Kalau ada yang ngajar tidak usah kasih perpuluhan karena engkau lagi susah. Mana ayatnya? Persepuluhan, saya tidak tahu kenapa Roh Kudus ajar saya untuk bicara ini. Persepuluhan itu mengutamakan Tuhan. Dan persepuluhan itu ajaran Tuhan bukan untuk orang percaya. Termasuk orang yang tidak percaya. Janda di Sarfat itu tidak percaya Tuhan. Elia diutus ke sana. Berikan aku air. Air belum keluar, berikan aku roti. Dia jawab, kami tinggal punya sedikit tepung dan minyak. Apa jawab Elia? Berikan dulu untuk aku, jangan kasih sisa. Utamakan Tuhan. Dan engkau bisa hidup dari sisamu. Maka kalau engkau lakukan itu, padahal ini tidak percaya Tuhan, padahal ini dalam kesukaran kelaparan, padahal ini janda, anaknya koma, penderita sakit, Tuhan bilang berikan dulu untukku. Kalau engkau utamakan aku, minyak, tepung tidak habis, maka terjadi. Anak perempuannya mati, dibangkitkan. Siapa bilang jangan kasih perpuluhan kalau lagi susah? Sorry, saya jadi emosi di sini. Gereja tidak akan bangkrut kalau Anda tidak mau kasih persepuluhan. Tapi yang menderita adalah Anda sendiri. Amin yang keras. Satu-satunya ayat, simpan dulu tepuk tangannya. Mengenai keselamatan, mengenai segala macam, Tuhan tidak katakan ujilah aku. Tapi mengenai persepuluhan Tuhan, ujilah aku. Apa aku tidak membuka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Berikan dulu untukku, hai janda Sarfat. Dan engkau akan lihat kelimpahan itu. Dia berikan. Tanya, janda ini susah? Sangat susah. Menderita? Sangat menderita. Dia bukan Kristen. Dia bukan orang Jewish. Ajaran apa itu bilang jangan kasih perpuluhan kalau engkau sedang susah? Kalau saya mau kasih bukti banyak sekali.
Ini satu contoh saja janda di Sarfat. Jangan kasih aku sisa. Untuk aku hamba Tuhan, representasi dari Tuhan. Jangan kasih sisa. Utamakan Tuhan. Baru engkau bikin dari sisanya. Kalau engkau hidup dari sisanya, engkau tidak sisa-sisa. Tepung tidak habis, minyak tidak habis. Anakmu mati dibangkitkan. Tepuk tangan untuk Yesus. Kita harus mengutamakan Tuhan, katakan amin. Kita melihat Tuhan memperhatikan bukan penderitaan. Bukan kesukaran, bukan kelaparan. Tuhan yang utama. Siapa mengutamakan Tuhan? Tuhan muliakan dia dengan luar biasa. Ini tidak ada pesan sponsor dari Pastor Aswino, tidak. Tiba-tiba saya dengarkan, lihat khotbah saya, khotbah pertama, kedua, ketiga saya tidak ngomong soal ini. Tapi saya percaya Roh Kudus gerakan ini. Mengertikah orang ini tentang persepuluhan? Artinya Tuhan yang diutamakan. Kasihilah Tuhan Allahmu, senap hati jiwa kekuatanmu. Nah, kalau kita lagi susah, tidak usah kasih. Tuhan mengerti kok kita susah. Oh, kalau saudara kita susah, tidak usah kasih. Kalau tetangga kita juga susah, kasih tetangga. Jangan kasih Tuhan dulu. Saya speechless, tidak bisa lagi ngomong. Orang ini kenapa khotbah seperti itu? Saya mau bersaksi, saya hidup diberkati karena persepuluhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan, 40% aku keluarkan. Sebagai wujud Tuhan tantang saya, ujilah aku. Aku uji. Saya tidak punya selembar polis asuransi, termasuk BPJS. Tapi saat saya membutuhkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang dahsyat maha kuasa. Perhatikan dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kembali perintah tersebut harus ditegakkan. Lukas 8 ayat 18. Ayat 18, karena itu perhatikanlah caramu mendengar. Mendengar apa? Firman. Termasuk mendengar percakapan dengan teman. Siapa orang bisa menyentuh hatimu? Dan siapa orang tersentuh hatinya? Ketika dia memperhatikan engkau. Dan ketika engkau memperhatikan dia, itu sangat menyentuh. Perhatikanlah caramu mendengar. Karena siapa yang tidak mempunyai, apa yang tidak punya, cara mendengar. Kepada siapa yang mempunyai cara mendengar, kepadanya akan diberi. Sebaliknya, tetapi siapa yang tidak mempunyai cara mendengar yang benar, daripadanya akan diambil. Benarkah engkau duduk dengar khotbah ini, cara mendengarmu benar? Kalau engkau tidak punya cara mendengar yang benar, yang ada padamu diambil. Kenapa? Karena dari memperhatikan yang benar, lahir pengertian. Pengertian lahir iman. Ini ditambahkan. Kalau tidak mendengar dengan baik, tidak ada pengertian yang baik. Tidak akan ada iman. Ini diambil. Hukumnya cuma itu saja. Mau ditambahkan atau diambil? Saya percaya semua mau ditambahkan. Ayo tepuk tangannya ditambahkan lagi. Ini perintah Yesus loh. Sebagai wujud nyata dari Torah. Apa yang kau perintahkan kepadamu ini harus engkau perhatikan. Daud memperhatikan, diberkati. Yesus mempertegas lagi, perhatikan. Tapi aku percaya Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau mengasihi, kenapa tidak memperhatikan? Kasih itu memperhatikan. Setelah memperhatikan lahir pengertian, lahir iman, lahir pengorbanan. Janda di Sarfat itu bukan orang Yahudi. Dia penyembah berhala. Tapi ketika dia memperhatikan baik-baik perkataan Elia. Kalau engkau buatkan aku roti bundar kecil utama untuk aku. Dan engkau hidup dari sisanya, nikmati. Maka tepung tidak habis, minyak tidak habis. Masuk akal gak perkataan Tuhan melalui Elia? Tidak. Tapi karena dia perhatikan dan dia percaya. Dia diberkati, anaknya sakit mati dibangkitkan. Tuhan yang sama itu yang engkau percaya sembah hari ini. Dia sanggup membuat engkau berkelimpahan. Perhatikan caramu mendengar firman. Mari bangkit berdiri, saya doakan saudara.